Jadi utang yang islami ku Allah sing janji nyaur. Tapi nek sing ora islami sahur dhewe napa? Itu ridho. Jadi ridho ku puas. Makanya orang baik itu siapa? Radhiyallahu anhum. Jadi kowe esuk mben nak matek ora urip. Iku pangeran delok raimu, nak zaman ning donya gak pahpoh, gak gremang-gremeng. Berarti ke ridho di pangerane Allah. Iki melarat yo ridho, iki ra dipangkat yo ridho. Pilihan pilpres semangat orang untuk popo yo ridho. Dia jago kalah yo ridho ratus gawe huru hara. Di bojo ngamukan yo ridho ora terus dijolo ning pasar. Kaya ridho. Ora sekira ridho kabeh. Allah mirsani hatimu ridho, puas di pangeran Allah. Allah ya ridho. Ya wis jongken ana kang ridho. Mane ki ridho sik. Fadkhuli fi ibadi lagi wadkhuli jannati. Dadi dawuh pangeran ya Tuhan nafsul mutmainnah terus kirji'i ila rabbik. Radiyata mardiyah, kamu kembali ke Allah posisi puas. Misalnya kita kok ya Allah. Kowe apa jong ning donya kedah jenengan Gusti. Kan kedah jenengan Gusti. Dia tahu melarat buatan Gusti, mus pokoknya gadah jenengan pun segalanya. Bojomu ngamuan, alhamdulillah Gusti. Ekspresif, orang ngamuk apa? Ekspresif, bisa menumpahkan emosinya. Berarti kita tahu diusir, buatnya diusir Gusti pindah rumah. Pokoknya sing apik lah, pokoknya kabeh iku diganggep. Ya, ngono ya. Misalnya ngresiki masjid kok niate golek gaji lah. Apa tugas ning donya? Ngresiki Baituka ya Rabbi. Lah niatem piye nggih golek-golek Gusti. Jadi ridho iku puas napa? Tak warai kita dadi wali. Ini Jumat terakhir kan dino istijabah. Jadi nisi Nabi Adam digawe ya kurang ya kok jam piro 5:04 lagi digawe. Nabi Adam digawe 5:04. Jadi waktune mepet oh. Jadi meh maghrib. Lan itu donga mustajab kok 5:04. Nek sing donga kula dongamu ora mati. Dadi malaikat itu ana protape. Dongane wong bingung mbek wali ora wali ku beda no. Penak sing wali rata-rata jarang donga mergo sungkan mbek pangeran istikake imun. Wis ridho. Ya, dadi ridho iku puas napa? Puas. Tak critani wali. Mun niki cerita hadis niki. Sayyidina Ali dadi wali iku diantarane sebab iku nak dalu wiridan. Wiridan iku ilmiah. Kula hafal wiridane. Kena wali ya hafal, nak wali ora hafal. Kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ah, baleni. Ayo kok kapan? Maklar guys. Dan setengahnya ngomongno. Kayak kaji guyon ae, lagi serius ora iso waduh wae. Nak guyon ge alasan. Are Gus Bak nang ngaji guyon, mulane ora paham aku. Padahal asine ora paham iku. Ya, kula nu gadah wiridan ilmiah sing dadekno wong dadi wali. Wiridane ilmiah. Nek wong tarekah kan wiridane suwi. Kula mboten suwi tapi luwih cepet dadi wali, tapi ilmiah. Kafani izzan antakuna li rabban. Kula niku keren. Kafa nyukupi, maksudnya saya ini keren, sekeren-kerennya. Izan saya sangat-sangat terhormat. Karena yang jadi Tuhan itu engkau. Betapa nyesalnya saya, misalnya yang Tuhan itu Fir'aun. Misalnya di pangeran terus dimumi ya repot. Atau di pangeran menuso. Kenapa? Lucu tuh, misalnya kayak didolani menuso sing jadi pangeran. Cowok ngaku lemes berloro, di pangeran berloro, barangnya ya repot. Ya pijetin kan. Ana normal masih hum Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah. Dewe pangeran muk kana yakulanit ta'am. Ya sare itu pangeran tuh cung tulung cung gak imangan aku lesu. Ya repot pangeran kok. Lesu. Pangeran aja ono kredit barangan ya repot. Tapi kita udah pangeran sing ora ngono kabeh lahul asmaul husna. Walillahil masalul a'la. Nani kafani izzan antakuna li rabban. Cek bejane Gusti kula, dhe pangeran jenengan ya ora kapundhut, ora bakal rusak. Betapa hinanya kita duwe zat sing kita sembah ternyata enggak mutu. Kan yo tersiksa kita, no?
Terus wa kafani fakhron an aku nalaka abdan. Nggih kula nggih bejo kok kawulane jenengan. Misale kula kawulane manusa kaya apa inane? Padha calon matine, padha calon kerene. Diperbudak. Misale kowe gua maco ngene dikongkon wong setruk mok perkara kalah ora di dhuwit ngono. Gara-gara kere kowe maco ngene kalah mbek wong sing wis ra iso mlaku ning kursi roda. Wis ino. Mana sing seneng to dadi kawulan kowe lho kondang ben ngopi ben ngalor gitu gak dimajikan rawani mulai gak apa-apa ngaji terus perkara rawani mulai kayak ngaji Jumat ini laris kan akeh wong rawani mulai ngaji Geleng-geleng kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ini wiridane Sayyidina Ali. Jadi sebetulnya banyak orang tuh jadi wali itu bukan karena wiridan-wiridan sing dibayangno tiyang toreko atau tiyang tasawuf atau tiyang sing soleh niku ndak seperti itu, ndak semuanya seperti itu. Ada wiridan-wiridan yang bentuknya itu ilmiah, no? Wiridan-wiridan yang bentuknya ilmiah. Aku iku pangeran sing gawe langit bumi sing kada wa kada lah. Ya aku iku pangeran sing gawe langit bumi sing menciptakan langit sing gawe udan sak teruse. Amman khalaqas samawati wal arda terus wa anzalakum minas samai ma terus fa ambasna bi hadaiqa terus maka nalakum antum bitu sajarwa wis sing langit bumi ku aku kabeh ku aku. Terus Allah takok a ilahu ma Allah. Lalu dengan reputasi saya seperti ini apa kemudian kamu masih berkeyakinan ada Tuhan selain saya? Kata Allah a ilahum. Terus Allah duka balhum kaumu ya'dilun, dasar bintu mensetarakan sesuatu yang tidak setara. Ya'dilun itu Allah yang punya reputasi khalaqas samawati wal arda kamu samakan dengan manusia sing lahirnya ning bumi. Lahirnya ono taune. Lahirnya ono dan disejarahkan di bumi ini, di negara ini. Berarti mbek bumine dhisik endi? Dhisik bumi ini. Terus lahir tangi dadi pangeran. Yo kan ora kepenak di pangeran niku kan. Wong kowe dikei debutane bingung. Ora tau mondok, ora tau apa bareng tobat anyaran dadi ustaz kowe bingung. Lho kok dadi pangeran? Maksudnya wong kowe misale di kiai ini kiai debutan gelem to? Gak gelem kan? Masuk kowe dhewe yo ngene iki kan. Lho nek Kang Ali lumayan kan. Dibenom oh, mondok terus diangkat terus. Nah, ketika Allah Taala ini cerita wali ilmu. Sini tabaruk Sunan Kudus uga gelare wali ilmu. Dene putune ya mbok. Ya ana sing jelas ana sing ora jelas. Wong akeh no. Iku ketika ngendikan ilmu, tad'unani li akfura billah wa usyrika bih. Ma laysa li bihi ilmun. Niku termasuk ayat sing kula figura teng omah kula, teng kamar kula wonten figura itu. Allah Ta'ala kalau menafikan suatu yang mungkar, yang enggak benar itu mengistilahkan ma laysa li bihi ilmun. Masa kamu mengajak saya tad'unani li akfura billah untuk mengingkari Allah. Wa usyrika bih dan kamu mengajak saya untuk beranggapan bahwa selain Allah itu ada kekuatan besar selain Allah. Syirik itu nganggap ada kekuatan besar selain cara nabi-nabi male salibihi ilmu itu gak ilmiah plus. Mensetarakan Allah itu tidak ilmiah. Lagi sing mulai ilang wong soleh-soleh zaman akhir. Wong soleh zaman akhir ora seneng ilmu, wiritan. Wis ngono takok iku kasihate. Amit-amit tenan. Maca iki pakete ngene, nek maca iki pakete ngene. Kayak tuku pulsa ya, maksud iki nggo iki. Sematekno wong. Ora ana nabi-nabi dhisik niku ora. Nabi-nabi dhisik kalau ngafatkan kalimat thayyibah iku ilmiah. Mulane darani syirik ku malisali bihi ilmun. La ilaha illallah ya padha. Enggak ada kalimat yang boleh mendahului kalimat thayyibah kecuali kata ilmu. Fa'lam annahu ora ana ning Quran. Ini baca sekian ribu kali, ini baca sekian, enggak ada. Yang pertama harus fa'lam dengan ilmiah, bacalah dengan bukan jumlahnya, tapi apa? Ilmiah. Kamu tahu la ilaha itu kepastian secara ilmiah. Ya umpama ngongkon jumlah fatakarror atau fakarirha. Lah kok iso bahasa Arab lah. Ora bakas jumlah pengiran bakas ilmu fa'lam, no? Saya ora waca ping 10.000 insyaallah uripem kepenak. Piye? Surat jelas mandine kesel karuan.
Cara kula, sampean oleh nentang mboten napa. Kualet. Lha sing dawuh pangeran mboten kula, faklam iku. Nah, cara mengilmiahkan gimana? Gini cara mengilmiahkan itu la ilaha itu nafyun, menafikan semua Tuhan atau yang dianggap Tuhan. Dan mengisbatkan, menetapkan hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya gimana? Caranya itu ilah itu dianggap yang maujud. Semua yang maujud itu adalah tidak Tuhan. Kecuali maujud awal, yaitu Allah. Fa'lam annahu la ilaha. Allah tidak cerita tentang pengulangan, tentang jumlah, tentang ribuan cara baca. Sing diceritakan nomor satu itu ilmu. Tak kampanye nih, kena dene ra percaya kebangetan. Ketika Allah cerita orang-orang yang akhirnya tahu kebenaran, Allah mujinya apa? Fa'alimu annal haqqa lillah. Fa'alimu annal haqqa lillah. Mereka menjadi tahu annal haqqa, bahwa yang hak sebenarnya itu hanya milik Allah. Ketika Nabi Uzair ngalami sekian pengalaman, nate mati utawa turu 100 tahun, ngerti beberapa kejadian sing aneh. Fangzur ilahi marika sak teruse ila to amika terus sak teruse nggih kan fangzur ila to amika ilahi marika sak teruse. Ketika makanan-makanan itu tidak basi dan tulang belulang yang sudah berwarna itu menjadi khimar lagi, menjadi hewan lagi. Awakalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urusya qala anna yuhyi hadillahu ba'da mautiha fa amatahu wa mi'ata amin thumma basa terus. Kesimpulannya apa? Falamma tabayyana lahu qala a'lam anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Semua itu hanya mengajarkan satu hal, yaitu a'lamu, saya menjadi tahu. Mana kula susah zaman akhir, wong saleh iku seneng wiridan. Aku ngaji rapati seneng. Mergo ana pakete no. Nek maca iki untuk iki, nek maca iki sale dudo maca iki. Engko anak prawan tuwa maca iki, nek kere ono. Tekan nyaur utang kan wajib. Iku ora kok bakas wajibe, maca iki kok iso nyaur. Matekno. Lho tekan ngaji padha ora gelem sinau, takok donga kefutuh. Ora tau sinau kok ijazah ilmu laduni mbahmu. Wong nabi sing nabi mau ngendikan innamal ilmu bita'allum, ben ngalim yo sinau, malah njuk ijazah. Oh, geblek sinau. Lah aku wis kiai wis sinau, aku wis kiai kondang wis sinau. Mergo iso, lah kowe mergo iso ya sinau. Kalau lagi sering dibantah wong, dan jiran sinau mergo iso, lah aku mergo iso ras sinau, mateno wong. Kita yo bener. Lah tapi sinau piye? Misale sinau piye? Wedat piye misale sinau piye? Bingung kan? Ya misale ke sinau piye? Sing bingung kitabe ta kowe. Ono kitabe lah ya bingung. Dapakno ae apa kowe. Jadi sebetulnya kampanye Quran itu satu itu ilmu. Wes salat nomor loro, sementing ilmu. Pertama kewajibannya manusia itu salat ta ma'rifatullah. Ma'rifatullah ilmu. Arah aku mbek aku sinau tenanan. Warai wis tak hitung. Kowe mangan, pertama golek wareg tak ilmu. Ilmu sik. Kamu kenapa berani makan nasi itu? Ada kepastian itu tidak beracun. Yang menjadikan kamu berani makan karena kamu tahu itu tidak bahaya. Lesu nomor loro. Kowe lesullah nek iku racun, sampai untal. Pokoknya yang bahaya. Lagi-lagi yang pertama itu kowe nganti ngaji ngene iki timbang omah damu ibu bojo. Ilmu sing gerakno kowe. Kowe ngerti nek ning omah iku nggo bal-balan. Akhire mutusno. Ilmu yang gerakkan. Utawa golek fadilah ilmu, dosamu sepuro suweneng. Akhire berangkat ngaji, sadar dosane sak gunung-gunung. Terus ana fasilitas nak tekono majelis ngaji. Terus sepuro berangkat. Berarti fungsinya gak digo bal-balan. Dosa di sepuro. Lah anak untuk ilmu ora penting. Ketoke ra entuk iku kaya kadang entuk kadang orang jenenge golek-golek. Tapi nomor 1 gak digo bal-balan no. Lah iki sorean kan wayahe kon nyapu kan. Wayahe kon kedusi anakmu wayahe. Paya apa ayamene digobal apa im kon apa ayamene
Apa dat? Itu si anak terus apa nih? Isa sok. Kok terus do ngaku gitu. Lebokno pitik. Ya Allah, jenengan sepuro Gusti iki umat. Ngaji penak ya. Top. Ngepel ya. Aduh, sesuai ngaji, anggere wae ngaji. Yang gerakkan juga ilmu. Nah, kemudian banyak orang soleh yang mulai rasa seneng ilmu. Ngene ulama kados Imam Ghazali sering sedamuk iku sering soleh-soleh. Soleh ya tapi ngaji perkara niku muangkel soleh ra ngaji nak kenemen dadi khawarit kita kan. Khawarit itu soleh-soleh tapi ora seneng. Ngaji. Ya malah sampean ngapirno wong perkara. Lah umpama dekne seneng ngaji teori mengkafirkan itu jelas salah. Logikanya gampang. Rasulullah dadi nabi kepengen ngislamno wong kafir apa ngafir wong Islam? Wis. Gak jawab jujur. Lah iya nabi wae dadi nabi mergo kepengen ngislamno sing. Lah saiki wis Islam apa di iku nak nganggo ilmu selesai kan? Selesai. Kowe ora usah dalil-dalilan wis nganut logika iku. Dong to? Buangku nang ngaji ya ini ono radong teng. Ya kok jam 5:04 tuh. Aku kudu tenanan, aku rapati tenanan semanti. Tapi nak sing biasa digo bal-balan bojo ya termasuk donga mandi ya. Donga mandi ya wong sing digo bal-balan bojo. Kere sing madlum tapi jarang. Jarang kere madlum ku jarang. Nggo bal-balan sing sering. Wong lanang macam-macam nang ngebal. Masyaallah. Ya dadi nek ben dadi wali iku di keputusan ilmiah tentang Allah. Iku Allah kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abd. Lah wong nek wis ngene iku wis radhiyallahu anhum wa radu. Dekne wis puas di pengiran Allah iku puas. Ning dunya diurus Allah, ning akhirat ya diurus Allah. Mati ya posisine ya aja Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dadi radiyatan puas kula Gusti di pangeran jenengan. Ya ini ya ana bumine jenengan tak nggo ora tau bayar sewa. Ya ini ya ana kula pencilaan teng bumine jenengan ya ora terus dipangan bumi. Ora terus kaya sapa korun. Barang mati nggih keren Gusti, jek ana makan-makan pas kula mati. Kurang apane sing dosa kula sak tangga-tangga malah njalukno sepuro. Kurang apane keren gak mati. Mati sing mangkelno iku sitok. Kowe mati bojomu ra nangis isin. Ade kanca marat mau mati tak takoki. Kenapa kowe mau mati? Wedi Gus nek bojoku ora nangis. Yo isin lho. Dat kowe mati bojomu ora nangis isin. Isin gak? Dan kowe misale mati bojomu ora nangis isin. Isin. Terus kalau di koncone, uripe loro tak takoki, lha kok gak minggat? Wedi agak digoleki. Elek wong minggat itu nak gak isen lho, isen harus minggat kan golek caper diperhatekno jebule. Ya pokoknya sing ridho bi Allah taala ke warai ya carane wa kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Wis diwalik-walik apa sing penting artine iku kowe di pangeran Allah itu membanggakan. Wong kowe wae iso ngidolakno presiden, kiai top iso ngidolakno wong sugih padahal semuanya berakhir. Mosok ora iso ngidolakno Allah sing ma indakum yanfadu wa ma indawahi. Nah, ini Quran itu ketika cerita Allah mesti gak berakhir. Kau terus bangga no. Misalnya huwa walladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim wa walladzi la ilaha illahu al-malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu nyaman. Nyifati Allah ku nyaman. Mulane anggere nyifati Allah ora ana akhire. Mergo ditutup sing padha karo ora penutup. Yaiku yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Asal ije alam iku kabeh hakikate iku maca napa?
Wes ngandel wes nyaman. Lane terus Allah ora iso diredaksekno. Terus ana toreko sing mengganti semua dengan dhamir iku hu jenenge dhamir apa? Ayo disebut fa usribat makna dhamiris sani. Mane nek ape mati sok ben niku kon muni apa? Allah to hu ana sing daran mergo lafat Allah lafat paling aneh ning donya. Dibuak iku tetep ora ilang maknane iku masyhur. Nek dene kira krungu ya mergo ora wali. Lafat Allah lafat paling aneh ning donya. Dibuak tetep ana makna. Allah jake buak alife. Lillah. Mbok buak lame lahu. Mbok buak lame nek dadi hu. Jadi semuanya itu tetep duwe makna. Ya Allah buak alif. Wong mesti maca lillah. Mbok buak lam neh. Mbok buak neh dadi hu. Ane ning Islam taufik wis pokoke urip ku lahu wa ilaihi wa fihi pokoke urip ku ya sadar ki ku minhu asal usulem kowe digawe Allah. Wani urip ya demi Allah. Kowe wani tasarruf ya fihi ing dalam kepentingan agamane Allah. Besok mben ya yakin ilaihi mau maring Allah. Summa ila rabbikum marji'ukum. Lah iku nek wis ngene iku lagi dzaqatul mal iman. Iman koyo kepenak. Ane tak maknani tukma iku ora kok rasa, terus kok rasa kepenak. Mergo sebagian riwayat redaksine dzaqa halawatal iman. Salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Apa salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Dadi cara imanem kados kula, urip wis kepenak. Wis ah jagomu kalalah wis seneng ae. Dadi ning wong ning donya ora kanggo lah wis seneng ae. Soale urip wis penak no. Penak. Serah dadi ketua RT lah seneng. Sampai aja terus ana utang akeh lah kepenak ora enak. Utang akeh ora kepenak tak jamin. Kok enggak. Tapi ora kepenak utange akeh ra di pangeran tek malah. Ya dako ngicipi kepenak tukmal iman ing rasane iman sapa man radhiya billahi robba bil islami dina bi Muhammadin. Nak kanjeng Nabi saya kita terus. Nabi juga sama. Kowe misalnya di tokoh nyuwun sewu korupsi utawa salah utawa di masa lalu yang buruk kan nggak membanggakan apa? Tapi kowe di tokoh sing asmane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sebelum jadi nabi ya sudah maksum, tidak pernah salah. Paham ya? Lam yatadannas qablan nubuwah wa ba'da. Orang yang nggak pernah salah sebelum nabi dan setelahnya. Dan beliau selalu yang terbaik, baik segi perilaku, nasab, komunitas. Dan di daerah terbaik itu dekat Baitullah Ka'bah. Nah, misalnya kita jadi nabi terus mencoba ribet. Terus nerangno Ka'bah bareng takoki, Ka'bah napa nabi mbah aku dhewe rono ayo repot. Ayo repot to. Napa? Dadi syaratnya nabi ku selain gak tahu salah kudu dekat Baitullah. Paham ya? Nah, misalnya nabi itu terus misalnya mencoba ayo repot. Nerangno Ka'bah bareng takoki. Ka'bah niku nggih napa? Mbah aku dhewe rono kan yo repot. Dadi duwe nabi-nabi Muhammad itu kepenak. Kita mengimani, menghormati orang yang memang harus kita karena tidak pernah salah. Orientasinya juga kebaikan. Wong dilatih sujud ning Allah. Nah misalnya kayak nabi terus dilatih sujud ning berhala lucu tuh. Kon ninggal dunya ora sepenak sira duwe kon ninggal kan iso kepenak. Pokoknya kepenak. Melanan ulama sing darani wong Islam kurang apane di nabi yang memang semuanya standar. Melanan Allah Ta'ala ngendikan sebuti tentang nabi amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apa kira kenal rasul sing tak utus? Dia hidup di antara kamu. Ini cerita dulu ya, masih dia belum beliau. Dia hidup di antara kamu. Ini Allah ceritanya wong kafir-kafir. Muhammad itu mbok dustakno apa? Kan kalian sendiri yang memberi gelar Al-Amin. Muhammad juga bukan orang lain. Kamu tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Kamu tahu masa lalunya, cara pandangnya, orientasinya. Masalahnya apa kamu dengan Muhammad? Amlam ya'rifu Rasulullah. Kecuali Allah ngutus Rasul sing koyok kue, kan bingung no. Bojone wae ora ngandel. Bojone wae lara roh apike. Lha iku yo bingung. Anakmu lara prestasinya. Ya takon anakmu, ngidolano bapakmu apa Gus Bak? Mesti jawab Gus Bak. Lucu kan? Lu anak-anak
awakmu dhewe. Iku gak ngefan kowe. Bojomu takoki, ngefan sapa ya? Wayo lucu ya Allah. Bojomu itu ora bangga anakmu ya. Jadi kowe ku ditampa sebagai makhluk takdir. Jajal urip ngono iku mbok terusno iku lha opo. Ya tapi pangeran kuwasa ngono iku ya urip. Jadi wis beja-bejane wong iku sing nabekno Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh ku kepengin. Sampeyan tak critani iki ra nyinggung kowe tapi fakta. Bojomu gak bangga to kowe. Bandingno garwane Nabi Sayyidah Khadijah. Sayyidah itu kaya raya. Terus pembaca Taurat, pembaca Injil. Senengane maca kitab-kitab samawi. Terus dia ngerti betul suatu saat itu ada nabi akhir zaman. Terus alamatnya ngene. Mendung ya rodok kacau ya mendung-mendung. Tudilluhul qamamah. Sebenarnya nabi ku nak liwat ning padang pasir di iupi mendung awan. Lha iku ngiupine ku mau pasak nabi. Ya semume wong di iupi ya 4 meter persegi. Ora kok nabi pas liwat padang pasir mendung kabeh kok dianggap ora demi nabi. Jadi mau pas di atas kepalane. Lah nek kabeh kena kabeh ngaku nabi ribet kan? Terus walhasil Khadijah itu orang kaya kepengen ngerti apa yang beliau baca itu nyata. Terus ngutus jenenge Maisarah. Maisarah itu jeneng lanang. Ngonang kowe muni nabi di daerah Mas ora penak di daerah ngawur. Maisarah jeneng lanang kok mbok anggap. Anak ya nek Jawa itu lah, tapi terus kebayangno diderekno wae sara wae. Kacau fikih kacau. Niku teke elek iki. Soke urip nek embes. Maisarah iku jeneng apa? Jeneng Arab iku biasa ana take lanang. Ya sing roh Maisarah, Hamzah, Tolha, Usama, Muawiyah, akeh lah. Tapi nek ning Jawa nggak ana tak iku. Ribet so. Wareng Maisarah dikongkon sesuai iku. Yes pokoknya ya sing sesuai yang dibaca. Intinya Khadijah bangga di garwa Kanjeng Nabi. Pol banggane. Urip keseharian yo ora salah. Ganteng ora salah. Sumpah. Wes saiki bojomu ngono gak. Blas. Musuhe iku yo seneng Nabi. Nabi nganti terlambat hijrah di antara sebabnya wong-wong kafir Quraisy titip harta ning Nabi. Saking percayane. Padahal mereka zaman itu masih kafir. Nanti digerai Al-Amin yang bisa dipercaya. Lho kowe bojomu titip warisane ning kowe gak ngandel. Jajal diri sertifikat, pindah kelas. Arah sekolah lho. Ayo bojomu tahu gak titip BPKB mobile ning kowe. Sing donya wae bojomu maksudnya. Gak kan? Ono sing dititipi bojone dhuwit 1 juta ya ngaco. Nara dada ya lho. Dadi nak angel-angel wong dipercaya bojo, ora gampang lek dipercaya bojo. Bojomu ngandel ora. Wong tau ora ngandel. Bojomu blas, bojomu dat. Blas. Kadang percaya. Iya ya lumayan. Khadijah. Jadi, nah Nabi jadi Nabi komunitasnya sehat, asal usulnya orang terdekat itu ora salah. Bukan tak ceritani ben kita tambah seneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ku ayu, bojo paling enom ayu Aisyah. Lho ngene ku ditinggal tahajud, kowe bojo elek ora tau tahajud. Amen mandi junub bojo elek. Aisyah ku kenangane. Lha iki cerita tenan, ku kandhani ora. Kula kiye-kiye tenan ora kaleng-kaleng. Sayyidah Aisyah ku ayu, kenangane ku nak dalu didhawuhi Nabi, "Dzari ni ata'abbadu li rabbi." Ku apal. "Dzari ni ata'abbadu li rabbi." Jek aku baro, aku tak nyembah pangeran. Aisyah saking mangkele turu malang ning ngarepe Nabi. Nak menawa diperhatekno. Tetep ditinggal salat. Nek bojomu gendut elek. Jadi wis pancen beda, Nabi ku beda. Ya tau krungu ta cerita iku? Lah iya, tiru lah sekali-kali.
Nah ono sing iso godang tak duit dan iso. Tapi ayu lho ya aja. Lah nek elek digal tahajud akeh tunggal. Ditinggal ngaji terus. Ditinggal ngaji. Lho ngaji ra awan dalu bucek. Oh. Oh nek rino akeh tunggale ya. Pancen ning omah malah kon ngepel lho sak ngene. Iku ayo apa ngepel apa ya? Apa ya? Pel Saisa. Dusiana. Mbak. Urip kok do loro ngene. Hasil Habib kok persis aku. Kalau nak ndelok sirah, kalau nggak ada kitab sirah kadang. Kitab Al-Kamil. Wes kowe kathah lah, ora duwe guys, kowe ora usah. Maca nabi wong kok ngono. Jadi nabi ku jadi beda. Jadi akhirnya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Zainab kenangane wiridan sing diwaca nabi dalu-dalu. Jejel kenangane bojo, cara tak takoki. Ya apa? Oh nak dalu ngorok Gus. Akhirnya kula kan sering maca Bukhari. Wiridan salat tahajud Nabi ketara nak Nabi. Allahumma anta nurus samawati wal ardi anta qayyimus samawati wal ardi. Iku garwane sing riwan. Bojomu ora ngarah di riwayat ngono kok kowe. Anta bahar. Gak ngarah. Lah ya bojo umume wong nyun sewu sing ora elek wong rak bojo. Nabi garwane wae ora elek. Sayyidah Aisyah kenangane aku nganti turu ning ngarepe dibaros. Tak baro Nabi nak sujud sikilku tak tekuk nek ngadeg tak selonjor. Bojomu tau ngono. Kowe tau ngono ora ngarep bojo elek men jurep ora. Mulane kula nu termasuk ulama sing jarang dalil al ulama warasatul anbiya. Nak dikongkon niru malah nyoro kowe. Biasa wae ora usah dalil sing dhuwur-dhuwur. Sing saged niru nabi ulama, lara kowe arang-arang iso. Biasa wae no. Pokoke Islam. Salat wis fardhu wis ora usah abot-abot to. Ngaji ya pokoke nggo kitab ora paham blas pokoke. Lumayan kan nglarisi bakul timbang ora paham ora nggo kitab malah medhit to. Gowo ora paham lah gowo keren apa? Aja gowo lempiran sing gedhi. Misale sitok nggo loro. Macam apa? Macam bariku takok bibet ruang tamu, aja takok jero kamar. Jadi Allah nak ngelem nabi niku dilepas ning pasar, nggih dilepas dikon ngecek. Mulane istilah amlam ya'rifu rasulahum kurang apane. Rasul yang saya kirim itu rasul yang kalian kenal, kalian tahu. Hidupnya kayak apa, cara pandang kayak apa, orientasinya kayak apa. Nabi nu saking mangkel ning wong Quraisy mergo nyembah watu, nyembah Lata, Uzza, Uban. Niku kadaya tarodda anil jabal. Timbang nunggoni kue ini aduk mati. Saking tersiksane ono watu kok disembah, urip kok ngono. Mari matek niku maksudnya cara Jawa iku sampai Allah sing sakake redakseno fala allaka bakhiun nafsa. Bakhik manane muhlik. Muhammad jangan sampai kamu merusak diri kamu sendiri hanya karena kamu itu gak bener. Ora usah mbok rewangi ngono. Saking pedulinya Nabi. Wis kaya kowe lah nusang jempalik golek dhuwit ngene lho. Nabi orang ngono demi Islam demi tauhid itu sampai Allah sing sakake fala allaka bakhiun nafs. Jadi umat yang ngerti tenan bahwa orientasi seorang Muhammad itu hanya ingin wong nyembah Allah meneh. Wes ngono tok. Akhirnya sesuai dicacik dongan-angan. Sakeh sing do masuk Islam. Jadi Nabi bojone yo ngakoni, kancane ngakoni, wong kafir yang ngakoni. Lah kowe bojomu lho ora ngakoni. Lha nek ora percaya saiki bojomu takoki. Kon takoki, kowe ngefan Gus Bak ngefan aku terus dijawab. Mboten niat sombong, cek sing nyata ora usah bayangno wong liya, ora usah takon. Jelas. Dia bojo kok ngono piye. Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu gak pati-pati mati. Karena bukan berarti saya mesti soleh, mesti husnul khotimah, ya enggak. Ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia, yaitu Nabi ngendikan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li.
Sebagian doa, Allah maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi mati itu akhir dari maksiat saya atau akhir dari potensi maksiat saya. Sehingga kata Sohibul Hikam, kamu harus percaya diri bisa selamanya tidak maksiat lagi. Orang kan tanya, masa manusia tidak bisa maksiat lagi? Ya bisa saja kamu pas taat terus mati, berarti sudah tidak bisa maksiat. Jadi ulama itu melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat. Nah, di sini hebatnya lagi-lagi GNU itu. Bohong fasik gendong kayak apa kalau mati saya deh. Tombone menang kabeh, saya dia menang kabeh. Sesuai kayak ini saya nih pun buatan sakit maling, buatan sakit korupsi. Oh gede saya ini. Itu satu ilmu yang luar biasa. Meskipun ya tentu agak ngawur. Tapi itu bagus. Secara ilmu bagus karena al-maut adalah rohatun min kulli syarr. Lagi-lagi yang menyelamatkan itu illa aliman au muta'alliman. Proses belajar mengajar. Saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab Imam Ghazali itu, tak ulang berkali-kali. Saya itu dulu ya gak paham, karena kitab paling susah di bab Imam Ghazali itu menurut saya kitabul halal wal haram. Termasuk bagaimana cara ngelola amwalus salatin yang terkenal korup, sementara menyumbang kamu sebagai jaizah, sebagai hadiah untuk para kiai atau untuk para guru. Itu perdebatannya ulama itu macam-macam. Ada yang bilang haram karena itu potensi haram, atau memang benar-benar haram. Ada yang bilang boleh. Karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan, kali dipakai mereka ruwet. Kebetulan yang partai ini lebih besar, alhamdulillah. Terus dikiaskan sama ghanimah. Lagi-lagi karena baca, saya itu pernah ditanya seorang dosen di Jogja. Gus, saya ini muslim mulai kecil dan saya peneliti, saya pernah sekolah di mana-mana. Yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu, yaitu ghanimah. Kok kayak Islam tuh rampok gitu ya, perang sudah orang kafir tuh kalah, hartanya diambil gini-gini. Ya ghanimah. Terus saya memberi analogi, kalau ada garong ke kamu, bawa senpi, bawa pedang, terus kamu mengalahkan garong itu, alat-alat itu kamu kembalikan apa kamu sita? Ya saya sita, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dikembalikan ke orang kafir, berarti menjadi kekuatan kekafiran lagi, dan itu harbi. Dia baru nerima, lagi-lagi ini barokahnya baca. Makanya saya diminta sama sini, ya saya tentu faktor hormat, karena bapak saya memang dulu ngaji sama Badullah. Mbah saya itu terkenal wali, yang bapaknya bapak. Itu kalau kesini nyifati Badullah pun satu. Nur disitu mondok gini itu nggak popo. Pondok elek lah, kiaimu wali. Zaman itu bapak itu di kamar kursi ya masih ada kakinya. Saya dulu sering dijak kesini sama bapak. Jadi mbah saya itu terkenal wali dulu. Jadi mbah saya itu tirakat terus sampai kapundhut itu poso terus. Kebetulan cucunya agak niru. Saya tidak niru itu karena itu Gus Zaki. Memang disuruh tidak niru. Kata mbah saya, kira usah tirakat, terus tak tirakati aku. Itu. Jadi saya, Mbah Mun juga gitu. Kowe haram tirakat, tak tirakat ya. Saya senang sekali. Tapi tua-tua kok mikir butuh. Nah, terus nirakati butuhku sopo. Jadi mulai jadi kiai betul Mas Latif, saya ini sudah mulai mikir butuh. Karena saya ini termasuk orang yang kecelok alim yang enggak banyak orang menghormati karena sudah diramal sama mbah-mbah. Di dulu mbah saya Mbah Nur Sam itu, kakak saya itu SMP SMA, kakak saya yang kedua juga SMP SMA. Mbah saya itu Mbah Nur Sam itu yang nganterkan bapak ketika mondok sini itu, yang ikrar karo Badullah wali Mbah Nur Sam, ahli tirakat, ahli puasa. Itu bilang, Nur, anak sing iki aja pondok, aja sekolahno. Sumben sing ngalim ku anak sing iki. Ketika saya hampir tamat SD sama mbah saya Tuban, mbah saya Naruan juga disabdo begitu. Singkat cerita sama Mondok Sarang. Mondok Sarang pertama langsung dikenal Mbah Mun, wong anak kiai jadi langsung dikenal. Didoni macam-macam terus jadi wong alim juga ada yang ngelem. Biasa aja untuk dongane wong sepuh-sepuh. Ya sebenarnya agak kecewa ya, saya inginnya kan dianggap prestasi gitu, ternyata dianggap doanya orang-orang sepuh. Ya, makanya kalau ini kita ya rodok ya syukurlah sama Bang Mutamakin sama semuanya karena tadi kenapa saya harus cerita ini. Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah dzurriyatan ba'duha min ba'd. Meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja, tapi yang legitimit itu memang dzurriyatan ba'duha min ba'd. Dan kata dzurriyah itu tasmalu auladal inas, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, memasukkan turunan yang dari ibu. Meskipun tentu secara wali nikah atau secara disiplin nasab dari ibu itu tidak ngefek. Tapi dari segi fa'innal irqadassas, bahwa sistem tubuh kita itu tetap ada gen dari seorang apa? Ibu. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan dzurriyah itu tasmalu auladal inas. Dzurriyah itu memasukkan turunan dari apa? Ibu. Bapak saya itu nasabnya nasab wali, jadi mbah-mbahnya itu suka tirakat, suka. Ibu itu nasab kiai.
Jadi kalau bapak wiridan itu, kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu. Istiqomah itu salah. Karena ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu masalah secara ilmiah. Mbah Mun itu sering kritik kalau ada pondok kok wajib puasa, wajib merawat itu sering kritik. Itu secara fikih bahaya. Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan itu kriminal dalam bab fikih. Betul itu, sama cari di Sulam Taufik. Babnya itu ngeri, ijabu malam yajib itu tidak dihitung minal kabair. Dicari sendiri itu di bab Sulam Taufik. Tidak perlu saya sebut, itu parah betul malah cara menvonis Abdullah bin Husain bin Thohir di Sulam Taufik. Ijabu malam yajib. Tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang dalih. Niki boten majibaken, ngelatih. Boten majibaken tapi napa? Nah, silsilah dari keluarga ibu itu suka ilmu. Sehingga Abdullah bin Mas'ud itu tiap hari itu mensweeping orang yang sering duha. Kalau ada orang duha istiqomah itu disweeping. Awas, harus seminggu sekali, nggak boleh tiap hari. Masa sholat fardu kamu saingi sholat duha? Nggak boleh, fardu tersaingi. Itu Abdullah bin masyhur, sama cari di Al-Hunyah itu. Sayyidah Aisyah kalau ada orang duha tiap hari dimarahin. Dan itu secara konstitusi ilmu benar karena Nabi Qiyamul Lail Ramadan itu hanya 4 hari yang dipandu. Lainnya itu enggak. Khasyata ayyufradu alaihim, kalau dalam sahih takut dianggap fardu. Akhirnya istiqomah itu masalah di keluarga saya yang dari ibu. Nah kebetulan kita ini suka ada istiqomah, akhirnya ya seperti ini. Tapi ini ilmu harus kita bicarakan. Tapi yang istiqomah, Bapak itu pengagum Badullah. Bapak itu suka sama istiqomah karena punya guru dulu Ki Zubaidi istiqomah, Badullah istiqomah. Tapi jangan kira Badullah itu hanya istiqomah. Saya punya sanad banyak, mungkin Gus Zaki lebih tahu. Sering saya diceritani Bapak. Badullah itu nak ambek wong fasih teman-teman itu ya rapati cocok. Senajan to majibno fasih. Tak takoki iki ngopo. Engko nek ke fasih darane wong awam untuk ganjaran. Mergo macane Quran gak fasih. Padahal untuk ganjaran mergo seneng Quran. Jadi terus tak takoki Bapak, niku saged damel syariat mboten? Ya ora kenek, pokoke ngono. Jadi go ngekrori. Artinya beliau ndak ingin lah gara-gara kita terlalu pakem tajwid kemudian menganggap siapa saja baca Quran salah kemudian tidak dapat pahala. Bisa saja hamalahum ala ayaqraul Qur'ana apa mahabbatuhum wa iskuhum wa kada wa kada. Jadi akhirnya saya jadi tahu. Oke, secara makhraj salah, tapi iseknya benar, mahabbahnya benar, brontonya benar. Jadi sebetulnya Badullah itu punya sekian makalah tentang ilmu. Hikam juga gitu. Nur nak cah santri ngaji ihya itu jauh oleh, tapi nak hikam mojo. Maksudnya beliau entah kalau setelah itu Badullah itu melarang siapa saja santri ngaji hikam itu dilarangnya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji hikam. Nah kenapa saya cerita ini? Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya Mbah Mun itu. Pirroh sebab apa Fatihah kok ihdinas siratal mustaqim, bukan siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Dawe Mbah Mun fa inna Allaha ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yamkih wa la kadza wa kadza. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sehingga kita tidak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru siratal ladzina, bukan siratoka. Kita cara tidur niru Kanjeng Nabi, niru ulama, cara makan, cara minum, niru Allah tidak bisa. Makanya bukan ihdinas siratal mustaqim siratoka tapi siratal ladzina an'amta. Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan. Ya tentu Mbah Mun oleh ngendikan pakai luhut orang-orang kuno. Cara Mbah Mun pakai cantolan. Maka saya punya makalah banyak dari Bapak, dari Mbah Mun, dari Mbah Zubair, dari sampai saya itu hafal sanad sampai Rasulullah SAW. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanad. Termasuk saya di sini bawa kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Nanti saya baca beberapa panutan kita. Di sini ada Abdul Qasim Al-Junaidi, ada Abu Yazid Al-Bustami, ada banyak ulama yang ditulis Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Dan itu yang membentuk Imam Ghazali, kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Tapi sekarang kita ini tidak belajar lagi tentang tasawuf. Tasawuf itu Abdul Qasim Al-Junaidi jadi wali itu bukan wiridannya terlalu banyak, enggak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu ridho. Kalimatnya begini, kalau malam beliau wiridan gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya, padahal engkau tidak butuh saya. Kalimatnya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya, memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayangnya. Tapi engkau ini zat yang tidak butuh saya, tidak butuh kita, ngapain ngasih?
Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa. Wong tidak butuh kok ngasih, itu kan luar biasa. Jadi karena mensifati seperti itu Allah itu ridho. Itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan, apalagi orang memberi kiai itu kacau sekali. 1.000 jaluk swarga. Salam template 1 juta wae jaluk apa? Swarga itu parah lagi. Nanti kalau enggak masuk surga diundat-undat. Itu ngeri lagi itu, 1 juta minta apa? Surga. Sayyidina Ali itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu karena muamalahnya sama Allah itu benar. Di antara muamalah itu yang diriwayatkan di kitab Ar-Risalah itu syariah adalah masyhur itu. Kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Tiap malam ya beritanya itu, ya Allah, saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya ini bangga sekali karena jadi budakmu, jadi hamba zat yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyrab kalau dalam bahasa tasawuf itu yang menjadikan wali. Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah, mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqomah, ada juga. Mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu ridho. Saya beri contoh nih, di sini banyak makalah, nanti saya beberapa baca tabarruk. Banyak riwayat dari orang-orang sufi. Nabi Ibrahim itu pernah ketemu orang Majusi. Beliau terkenal sakhok, terkenal sakhiyah. Ketika ketemu orang Majusi, ya Ibrahim, saya ini sehari saja ngasih makan saya. Kamu kan tukang ngasih makan orang. Terus, ya tapi bisyarti antus lima, kamu harus Islam. Fakihnya Nabi Ibrahim adalah kalau saya menolong dia berarti nolong orang kafir. Setelah orang itu lewat berlalu karena Nabi Ibrahim nggak mau hormat, Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim. Kenapa ya Ibrahim tidak kamu terima 1 hari, kamu kasih makan 1 hari? Ya karena dia Majusi. Kata Allah, dia umurnya berapa? 60 tahun. Tanyakan, pernah kelaparan kan hanya hari ini? Iya ya Allah. 60 tahun dia kafir tak kasih makan. Minta kamu sehari aja kok nggak boleh. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil orang Majusi, dikejar dipanggil. Ayo tak kasih makan 1 hari. Kok kamu sekarang jadi baik? Habis ditegur Tuhan. Terus kata, ahakada yu'amiluni. Apa seperti itu Tuhanmu mengu'alamalai saya? Ya na'am. Akhirnya Islam orang Majusi. Jadi itu lagi-lagi ilmu. Jadi yang dikatakan ilmu itu satu teori atau kalimat atau apa saja yang menjadikan kita ini pakem. Meskipun pakem itu kadang sulit diterima orang-orang khusyuk. Orang khusyuk itu ya nyun sewu ada sisi nakalnya. Makanya Mbah Mun sering kayak jargon masyhur itu. Zada khusyuan, zada jahlan, tambah khusyuk, tambah bodoh. Bukan bodoh dengan makna salah itu enggak. Memang kadang terus anti ilmu. Misalnya gini, ini contoh yang karena saya ini mengkhidmati ilmu, saya beri contoh yang urusan ilmu. Ada orang sujud diinjek orang fasik, kepalanya diinjek orang fasik. Terus si orang yang sujud tadi ini ada di Sahih Muslim, juga ada di Ihya. Wallahi la yaghfirullahu laka. Pakai sumpah, wallahi la yaghfirullahu laka. Allah langsung mewahyukan ke Nabi fi hadzal zaman, fi tilka zaman atau fi dzalika zaman. Man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Katakan ke orang itu, siapa yang mencatut nama saya yang hanya berstatus tidak memaafkan. Itu enggak fair. Saya ini Tuhan kok bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Kok sifat saya tinggal 1 yu'adzib, itu gimana? Dicatut separuh itu Allah tidak terima. Tapi kalau kita baca Quran, saya ini sama orang fasik ya benci. Wong saya ini orang soleh, setidaknya pura-pura soleh lah. Karena di depan para kiai ini. Tapi mau tidak mau, ketika Allah mensifati dirinya tentang orang munafik gimana? Wa yu'adzibal munafiqina in sya'a au jatuh. Ini cocok tidak cocok, potensi memberi tobat itu ada. Meskipun sama kalau orang munafik, tapi ya tetap bacanya wa yu'adzibal munafiqina ya in sya'a au jatuh. Rasulullah kayak apa bencinya dengan Wahsy karena qatilu Hamzah. Tapi Nabi tunduk sama konstitusi Quran. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Akhirnya Allah malah memberi tobat sama qatilu Hamzah yaitu Wahsy. Ini pentingnya baca lagi. Kalau kita tidak baca, hanya khusyuk saja, tidak baca, pasti sama orang yang menginjak orang sujud tadi, yang injak pasti salah, nggak dimaafkan. Bongso pasti. Pertanyaannya adalah, betulkah Allah punya sifat 1 yaitu yu'adzib? Makanya kalau kita baca, misalnya baca Quran, walillahi mulkus samawati wal ard, ya sudah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha.
Kalau nuruti rasa kita ya inginnya ke kita ya fair, ke orang lain yu'adzib. Tapi Tuhan kan nggak terima. Saya ini Tuhan kok didikte makhluk saya ini gimana? Nggak bisa. Sehingga ya ini lagi-lagi ilmu, lagi-lagi ilmu. Makanya saya cocok tidak cocok itu suka baca. Saya suka sekali baca, mulai ulama dulu, ulama modern, setengah dulu. Mulai ulama yang kedunian sampai setengah kedunian. Suka. Saya dulu tuh nggak suka uang. Karena saya memang tadi mbah saya dari bapak itu wali mas tadi. Mulai Mbah Soleh itu suka bully mertuanya, jadi saya alhamdulillah dia jujur. Mbah Soleh itu menantunya Raden Asnawi, itu ya bully-bulian sama ini terus ditiru beliau ini. Itu nggak suka sebenarnya. Saya itu ya pokoknya tadi kalau orang daftar wali itu kan nggak suka sama. Karena mereka nangis ketika Allah ngendikan wa aqridu atau ayat-ayat anfiku atau orang baik disifati wa aqridu wa qardan hasanah. Itu hadal khitab li ahlil jiddi wasarwah. Ini khitab untuk orang kaya. Kalau isen Gusti jenengan nampen ngongkon infak kok kalau diinfaki. Jenengan nampen ngongkon ngamal kok kalau di ngamali. Jadi maka yuhibbunal mal, mereka tidak suka harta. Walakin diana luladzatal khitab bil infak, dan itu harus kaya dulu untuk bisa infak. Jadi itu uniknya. Akhirnya saya Imam Sa'roni penting juga kaya. Jadi wali untuk suka harta itu nunggu diperintahkan Allah. Alhamdulillah kita tidak, sudah wali dulu karena sudah senang harta wali. Jadi kayaknya keren kita dibanding wali-wali itu. Artinya wali itu tahu pentingnya harta setelah jadi wali. Kita alhamdulillah mulai kecil sudah tahu pentingnya harta. Kayaknya kita lebih wali. Imam Syafi'i itu dulu gak suka sama orang kaya. Saya berkali-kali ceritain. Karena dia dididik Sufyan As-Tsauri, Sufyan bin Uyainah. Tapi ketika ketemu Imam Malik itu kaya raya. Meskipun dia hidupnya sederhana, tapi kaya raya. Pas beliau mau, Imam Syafi'i dia agak-agak sopan kalau sekarang tanya, setelah jenengan ilmu yang saya harus ambil siapa? Kata Imam Malik, yang salim saya itu sudah meninggal Abu Hanifah, tapi muridnya masih, namanya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu datang ke sana. Semalam itu Imam Malik dikasih uang 500 dinar. Padahal 1 dinar itu 4,25 gram, bisa dihitung berapa ratus juta. Terus separuhnya dikasihkan Imam Syafi'i. Nah, tidak kasangoni. Pagi-pagi diajak ke Baki. Dulu Baki itu ada kafilah rental unta. Mana kafilah yang mau ke Irak? Kita, ya sudah ini antar, tak bayari. Diantar Imam Syafi'i. Diantar ke Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani di Irak. Itu ketemu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pertama itu apa? Beliau itu kalau ngitung uang di meja. Emas-emasnya di meja, uangnya dolar semuanya di meja. Tambah kaget, ini saya sama Imam Malik ingkar, ini malah lebih parah lagi. Kata Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, "Atajabu min hadza." Kamu kagum dengan ini, merasa aneh? Iya. Ya sudah, ini tak kasihkan orang fasik, tinggo demenan, tinggo judi. Jangan, jenengan saja. Kalau jenengan kan orang soleh dipakai kebaikan, berarti orang soleh boleh kaya. Angsal-angsal. Semenjak itu Imam Syafi'i kebablasan. Sampai fatwa kiai fakir itu haram. Kiai bisa bikin rumah bagus, bikin rumah jelek, haram. Suasa al-Islam ya Allah wala yulah. Nah lagi-lagi kebetulan kita sebelum ngaji Imam Syafi'i sudah seperti itu. Jadi ini justifikasi. Lagi-lagi itu ilmu. Saya ulang lagi itu akhirnya saya baca kitabnya Imam Sa'roni namanya Al-Minanul Kubro. Itu beliau cerita wa mimma manallahu alaihi. Kesannya kayak orang sombong. Tapi sebetulnya yang sopan itu yang sombong. Karena Imam Sa'roni bilang, kamu harus memaklumatkan diri kalau antum minal ulama il amilin. Kamu termasuk ulama yang amilin. Terus ditanya sama orang-orang, bagaimana kalau nyatanya enggak? Kamu tadi subuh sholat, iya saya sholat. Kamu tadi zuhur sholat, iya saya sholat. Kenapa ketika kamu maksiat ingat terus, ketika kamu taat tidak ingat? Berarti kamu anggap Allah itu menyesatkan kamu tok, tidak pernah ngasih hidayah sama kamu. Pas delok rondo ning dalan kok maksiat, bar salat ora tau syukur, bar zuhur ora tau syukur, berasa. Berarti kan nyifati Allah, hari ini Allah ngasih saya maksiat. Sementara lupa kalau Allah ngasih salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat. Oh sudah di situ al-Minanul Kubro, orang itu soleh semua. Nah saya itu termasuk orang yang didikte oleh kitab, terbentuk oleh kitab Al-Minanul Kubro. Jadi di situ hidup itu enak semua. Makanya saya itu masih ingat dialeknya dua orang alim, nggak perlu saya sebutkan, ini agak sensitif karena ceritanya itu ada anaknya kiai mau nyalek, karena dia anaknya kiai tanya, Mbah dalilnya nopo nanti yang kepengen jadi jabatan, mencari jabatan itu sah.
Kalau yang jawab tak sebut gak apa-apa namanya. Jawabnya Mbah Mun oleh gak apa-apa. Nabi Yusuf juga boleh jabatan. Terus beliau baca qalat alni ala khuzainil ardi inni khafifun alim. Nabi Yusuf juga boleh jabatan ya Rabb. Di debat sama orang alim. Itu Nabi Yusuf syariatnya itu mansukhoh bi syariati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tamunya pulang, Mbah Mun dibantah gitu. Dari Mbah Mun gini bilang, anut kiai wae oleh pemenang anut nabi. Sama singkat kalimatnya. Anut kiai wae oleh pemenang anut. Artinya Nabi Yusuf kan minta jabatan ij'alni ala khuzainil ard. Jadi akhirnya semenjak itu fikih-fikih ilmu tadi saya ulang lagi. Akhirnya saya cari, termasuk saya disuruh bangun. Saya golekno dalile nak wong soleh kok oleh jabat. Hatinku, wong dalil kok diorder saya ya sempat. Ternyata saya cari-cari ya tadi am yahsudunan nasa ala ma atahum wa min fadlillah faqad ataina ala Ibrahim alkitab wal hikmata wa atainahum mulkan azim. Keluarga Nabi Ibrahim di antara sifat yang disebutkan Allah adalah dikasih mulkan azim. Sebab itu akhirnya kiai-kiai Indonesia itu mazhabnya Safiyah semua. Politik ya kerso, jabat ya kerso, proposal ya kerso. Saya ini, maksud saya ini yang menyelamatkan ilmu. Kalau orang khusyuk pasti gedeng. Kiai kok gelem proposal, kiai kok para pejabat. Tapi orang ilmu setuju. Nah saya nggak tahu setujunya itu bawaan ilmu apa bawaan nafsu tadi itu yang mulai saya data. Nah kalau saya kan bawaan ilmu saya baca. Jadi saya 22 hari itu kalau habis subuh ke rumah sakit, tapi kalau asar pulang ngajar. Ya begitu terus. Karena mbah-mbah saya itu sukanya ilmu Masya Allah. Karena ilmu itu penting. Apapun pakemnya para wali itu kalau diingatkan secara ilmu itu terus kayak runtuh. Saya berkali-kali mencontohkan. Dan itu valid, data itu valid. Sufyan bin Uyainah itu orangnya khusyuknya Masya Allah. Gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Itu beliau menceritakan dalam kitab Khilyatul Auliya. Nabi Isa itu senengannya itu ceria sekali. Nabi Yahya itu senengannya bersenut, abusan, suka kayak takut akhirat, takut penyakit. Tapi bukan takut corona, enggak ya jelas kan. Saya akhir-akhir ini fatwa, sekarang jangan baca Uwais Al-Qarani, tapi Al-Qarni. Meskipun saya tahu ada yang baca Qarani di kitab-kitab, ada yang baca Qarni. Tapi sekarang wajib dibaca Al-Qarni sementara. Sekali dibaca Al-Qarani itu nisbatun ila. Iya, jadi makanya ini untuk sementara dibaca, ngikuti yang baca Uwais Al-Qarni. Meskipun di sarah-sarah apa bi fathir ra wakila bi sukun, ya sudahlah sekarang harus ijma dulu Al-Qarni ya, karena kalau Al-Qarani itu akhirnya Nabi Isa ditegur sama Nabi Yahya. Mali aroka dohikan ka'anna kata manumin makrillah. Saya melihat kamu kok suka tertawa, seakan-akan kamu merasa aman tidak kena azabnya Allah. Nabi Isa akhirnya balas tanya, Mali aroka abisan ka'anna katai asumin rahmatillah taknatu min rahmatillah. Kowe mbesengut wae koyo dunya orang rahmat, anane corona tok. Padahal yo ono mangan, ono guyon, ono nikmat. Dan itu figur besar, akhirnya kita tahu. Dan saya sering cerita juga, setiap dakwah itu Nabi Isa nyari syirarun nas, Nabi Yahya cari khiyarun nas. Tentu alasan Nabi Yahya gampang, berteman orang baik itu baik lah, nyaman, terus akibatnya juga baik. Nabi Yahya enggak. Limada tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu singgahnya ke orang-orang yang buruk? Ana tabibun udawil mardo. Saya ini dokter, tentu menyembuhkan yang sakit. Akhirnya terus di Indonesia banyak kiai yang kancanan orang fasik ya banyak. Tapi ya tentu yang benar itu yang mensolehkan yang fasik. Yang mesti salah yang menjadi fasik karena ketularan yang. Tapi itu lagi-lagi apa? Ilmu yang bisa menjadikan kita percaya itu ilmu. Saya tuh suka sekali baca kitab yang berbeda. Saya sekarang baru belajar kitab orang-orang Hanafi, orang-orang Maliki. Saya kemarin dikirimin hadiah oleh keluarga Pak Kures. Ada tanda tangannya Pak Kures dari Habib Ali, dari keluarga beliau. Ciri kitab namanya itu Sarah Bukhari, yang dikarang orang India, orang modern, Anwar ya, Kiai Anwar Shah, orang India ya, orang Shah. Itu beliau termasuk mujaddid kalau dalam perasaannya orang India. Mensarai Bukhari ya, kira-kira sanadnya Sayyid Muhammad ke beliau itu 3 atau 4. Beliau termasuk orang-orang yang bisa membentuk India seperti itu. India kan banyak syurahul hadis, termasuk Waliullah Ad-Dahlawi, terus Syekh Yusuf Al-Kandahlawi, banyak lah saya. Itu beliau cerita di kitab-kitab itu bahwa ilmu itu harus diungkapkan. Terus beliau cerita banyak tentang
Ya tentang kewalian. Sampai dalam cerita kewalian itu unik. Dan terus kayak jadi wali itu gampang sekali. Ya diantaranya itu wali itu mau modal rasido. Sab'atun yudhilluhum wa fi dhillihi wa la dhilla illa dhilluh. Itu diantaranya itu. Wa rajulun da'athu imra'atun datu jamalin wa mansibin faqala inni akhafu. Mau modal gak sido. Wis dijak wong ayu menarik muni ra gelem. Modal ra gelem iku iso dadi wali. Iku yudhilluhum wa fi dhillihi wa la dhilla. Ya. Nah, masalah kita ora digelemi lah itu masalah. Itu sangat. Jadi gampang sekali dalam kitab Al-Minanul Kubra. Dan kalau baca itu enak. Misalnya gini. Tentu masa lalu kita yang buruk itu tidak diceritakan orang lain. Dan itu kadang karena gengsi. Tapi kalau melihat hadisnya Nabi itu gampang sekali. Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Umatku semua itu dimaafkan kecuali yang memperlihatkan salahnya dosanya. Jadi nggak boleh kalau sampean sekolah nggak naik kelas cerita anaknya. Kalau saat dulu nggak naik kelas, kalau punya utang koperasi nggak pernah bayar, nggak boleh cerita seperti itu. Kalau ditanya, bapak dulu pinter nggak? Oh pinter sekali. Harus bilang gitu, pinter sekali. Pernah ranking sekali, sudah nggak apa-apa itu. Meskipun dengan makna yang lugawi ya. Saya dulu iskal. Kan nyun sewu saya ini sering diparani orang yang mau tobat tercerita. Saya dulu sering main perempuan, sering mabuk, tapi sekarang saya mau tobat gini-gini. Karena ini orang awam, tak terima. Tapi saya bilang gini, kamu jangan cerita ke anak kamu. Terus dia cerita, tapi kan saya harus jujur. Karena ilmunya dia baru terlalu jujur itu penting gitu. Terus pokoknya menurut kula ora oleh cerita, pokoknya ora oleh cerita. Ya guys, oke nurut. Setelah itu saya nyari-nyari sarah, termasuk kitab itu. Kok bisa orang yang tidak mujahirin, orang yang menutupi salahnya malah dimaafkan, yang cerita jujur pernah salah malah tidak. Sangat bener. Misalnya seorang bapak cerita, "Cung aku dhisik nak pacaran tak ambung." Misalnya, anaknya mesti suatu saat kan dia puber. Mesti nak ngambung niru bapak. Nah, kalau yang cerita itu ribuan atau jutaan. Cung aku zaman yang pondok iku rezekiku kok bodoni. Kan terus jadi syariatun mutabah. Apalagi yang cerita ini ternyata jadi kiai, ternyata gitu ya tetap jadi kiai. Jadi kalau pura-pura soleh di rumah pura-pura soleh, seakan-akan di pondok tidak pernah kodok, tidak pernah setor meluntir, tidak pernah apa kan? Katanya, lalu lucunya, oke itu alasan. Alasannya Imam Ghazali itu paling masuk akal. Ini saya cerita, ila aliman barokahnya baca Imam Ghazali. Fa inna wa ta'ala yakrohu zuhurul ma'asi. Wa min asbabi zuhur adalah al-mujahar. Karena Allah itu gak suka maksiat itu begitu kelihatan. Dan awal dari kelihatannya maksiat adalah semua orang cerita. Akhirnya maksiat dianggap biasa saja. Jadi kalau semua orang cerita zaman mondok nakal itu akhirnya semua orang yang nakal, oh itu niru kiai ini karena ini niru kiai. Kan repot. Tapi kalau semua kiai sok suci atau suci betul, dan semoga ya suci betul, kan yang maksiat yang mau maksiat ini nggak punya alasan karena masternya nggak pernah maksiat. Meskipun sebagian yang sultan nggak pernah konangan, tapi nggak tahu pokoknya yang penting seperti itu. Itu hebatnya konsepnya. Saya dulu ya iskal loh. Kok ya tadi kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Saya dulu eskal. Tapi setelah baca Ihya kata Imam Ghazali, karena Allah itu enggak suka zuhurul ma'asi. Allah enggak suka kalau maksiat terlalu muncul. Dan termasuk sebabnya muncul adalah setiap orang jujur menceritakan masa lalunya. Sebab itu kita sebagai orang Islam yang entahlah istilahnya apa. Kalau istilahnya Mas Najib Islam Nusantara atau moderat macam-macam lah. Saya termasuk orang yang sebetulnya ingin nggak setuju, bukan karena menentang. Nanti ngapalkan firqahnya kebanyakan. 72 aja ngapalkan banyak ditambahi Islam Nusantara, Islam moderat, Islam garis apa lagi itu? Oh garis lurus. Ada yang lagi lucu. Ya macam. Tapi setelah baca banyak, itu akhirnya menjadi tahu. Karena apa ya? Fitrah salimah kita. Misalnya gini, ada cerita di kitab-kitab. Nabi Musa pernah istisqa nggak mandi. Kan nggak terima, dia seorang nabi kok istisqa nggak mandi. Saya ini kali muka ya Allah, kenapa doa saya nggak mandi? Terus kata Allah, inna fihim namaman. Di antara yang berdoa sama kamu, yang istighosa kubro itu ada yang namaman, tukang adu-adu. Nabi Musa ngajarin Tuhan. Ya Allah kan gampang, kasih tahu dia siapa tak usir, supaya tidak ikut istighosa, kan selesai. Terus jawabnya pangeran lucu. Saya ini Tuhan, anha anin namimah. Saya ini Tuhan yang mengharamkan namimah.
maka saya tidak akan nama. Anha anin namimah wa akunu namaman. Saya ini mengharamkan adu-adu kok terus dudono sing itu kan ya sudah Gusti kalau gitu. Lalu solusinya gimana ini? Nanti solusinya gimana Tuhan? Ya sudah kamu nyari hamba saya yang namanya ini. Cari sama Nabi Musa. Ketemu orang namanya hitam. Makanya saya sama Mas Nadim itu sungkan karena di antara wali itu ada yang hitam. Oh hitam terus nggak apa-apa ini biar impas, biar saya sampean bisa jadi wali karena madlum kan. Itu ketemu. Setelah ketemu sama-sama nur. Anta bareh, ya saya bareh. Terus anta Musa, ya saya Musa. Kenapa kamu tahu? Dikasih tahu Allah. Ini karena sama satu nabi, satu wali. Terus saya ini mau istisqa gak mandi, tapi sama Allah disuruh minta doa sama kamu. Itu doanya tuh ngawur sekali, bukan sekedar ngawur sekali. Ya Allah, apa engkau sudah tidak punya stok air sehingga tidak ada hujan? Gitu. Apa angin-angin sudah tidak nurut sama jenengan sehingga tidak bisa menghalau awan untuk menurunkan hujan? Faka ada Musa ayab disawi itu di semua kitab. Musa hampir saja jotos, dianggap doa yang enggak sopan. Tapi kata Allah, la tadribhu ya Musa fa innahu adhakani fil yaumi salasa marrat. Dia bisa bikin senyum saya sampai 3 kali. Lu soal mereka maksiatuhum la tadurruka. Maksiat mereka itu tidak ngefek ke engkau kok jenengan pertimbangkan. Maksiatuhum la tadurruka. Akhirnya langsung hujan. Jadi kadang doa itu ada yang ngawur. Maksiatuhum, makanya saya itu kadang berani berdoa Indonesia aman. Secara fikih ya kadang kok nak gak ono apa-apa sing maksiat meneh. Kadang yo mikir. Yo nak sing taat meneh, tapi kok nak ono apa-apa sing maksiat yo maksiat meneh. Saya pernah ketika Jogja sering gempa itu pernah mau berdoa. Ya Allah semoga bebas dari gempa, tapi terus saya mikir memang kalau nggak ada gempa ya yang sholat aman, tapi yang maksiat juga daripada menggurui Allah sudahlah, tidak berani berdoa sudah Gusti ini dunia ini jangan pun terserah jenengan. Tapi saya sebagai orang Muslim sing apian kan ya kepengen arham linnas. Boleh dalil lu kangelan, tapi gara-gara baca kibarek tadi maksiatuhum la tadurruka. Maksiat mereka itu tidak bahaya bagi kita. Pun Gusti rasa kakean pertimbangan pun udan mawon. Udan langsung. Lagi-lagi karena baca. Termasuk di Al-Minanul Kubra itu ada cerita tentang Nabi Isa. Cerita itu tidak hoax, ini kata Imam Sa'roni. Ada orang itu perajin sepatu, perajin sandal. Ya Allah, engkau itu bilang butuh sandal ukuran berapa, nanti tak bikinkan. Engkau bilang kendaraan kamu apa, nanti saya yang fasilitasi ada ini. Pakaiannya kalau dames. Apa, pokoknya saya ingin khidmah sama jenengan. Terus Nabi Isa yang terkenal baik itu ya faham mabibat sih hampir saja dipukul. Terus kata Allah jangan Isa, dia muji saya sesuai yang dia ketahui. Lagi-lagi baca. Jadi tidak bisa kita mengadili orang lain ini kalimat ini tasbih wa bil khalqi itu tidak bisa, tidak segampang itu. Kecuali yang ngomong orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Khawarij mungkin kita lawan karena berdasar ilmu. Kena wong lugu rusak. Karena orang lugu itu gimana ya? Seperti Ahmad ditanya, kamu mukminah? Terus dites sama Nabi, aina Allah fa asyarat ila sama. Allah di langit. Coba kalau kamu tauhidkan, Allah la yakhullu fi makanin. Berarti kan masalah itu karena Allah laisa kamislihi. Saya juga pernah diprotes kiai, kenapa ada istilah senyum, istilah susah. Padahal Allah enggak pernah susah. Tak tanya kiai itu. Saya kan sering bilang Allah susah, Allah apa. Gus, kok gitu? Padahal Allah kan tidak pernah. Tak tanya, kamu hafal Quran? Tidak. Ya sudah, baca aja ayat falamma asafunan taqamna minhu. Itu doire asafa itu kan asifa ya'safu asafan. Diikutkan wazan afala berarti asafa yu'sifu. Berarti kayak dengan ata lah. Ya ata ya'ti itianan, kalau ingin wazan afala kan ata yu'ti ita. Sama dengan falamma asafu mongko sumangsani gawe susah sapa Fir'aun wa qaumuh nah ingsun Fir'aun mari ribet mari aku susah aku pengiran jadi tandingi intaqamna minhum kataku. Akhirnya dia itu bilang jebule ning Quran ya ono istilah Allah susah. Ya sembol aku itu aku hafal Quran dadi spontan bahasaku mbok salah mbok ora iku ono kembarane Quran. Sampeyan masih khusyuk ora hafal Quran akhirnya yo ngene iki kata saya. Akhirnya
Jebule ilmu itu penting, wis suwe nah ilmu itu penting kata saya. Jadi ini lagi-lagi illa aliman au mutal. Jadi saya tuh dapat barokahnya ilmu. Saya sebagai manusia ya takut mati. Tapi tadi kalau kadang-kadang melihat mati itu rohah min kulli syarrin. Kita ini meskipun nyun sewu sekarang tidak zina, tidak korupsi, potensi itu tetap ada. Dan yang bisa mengakhiri potensi itu apa coba? Al-maut. Sehingga Nabi ngajarkan kita itu gampang sekali dalam beragama. Ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Lagi-lagi ilmu yang menyelamatkan kita itu ilmu. Sehingga Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal, semua keluarganya nangis. Dia tanya, kenapa kamu menangis? Karena engkau mau meninggal. Memangnya setelah saya meninggal mau kemana? Ila Rabbin Karim, ila Rabbin Rahim. Jadi segampang itu untuk melihat. Nah, tapi kalau kita tidak baca, seakan-akan wah mati ngeri nak mlebu neraka piye. Seakan-akan di alam sana hanya ada neraka. Padahal anak indadzoni abdi. Daripada nganggep neraka masalah atau eleng pangeran kan ini. Lagi-lagi baca. La yamutan ahadukum illa wa yuhsinudzanna billah. Jangan sampai seseorang mati kecuali dalam keadaan husnudzan sama. Saya tuh masih ingat Gus Yaki pas Bapak gerah itu tak antar ke Karyadi di Semarang. Itu mau kapundhut itu cek guyon. Jong ape mati mbok gawe ning hotel karena di pavilion. Beliau mau kapundhut cek donga khataman Quran, baca sabbahat khataman. Wis tak khataman Quran terus wis ora usah nangis aku husnul khotimah terus kamu udah betul kok enak maksudnya santai maksudnya enggak ya relax aja seperti Mbah Mun itu dulu saya tuh ya aku bela wafati sering ketemu ya ada hanya saya tentu banyak orang sering ketemu beliau jawab Mbah Mun Cung aku nak mati Selasa berarti aku wong alim nak mati Jumat berarti aku wali kok penak kabeh berarti. Saya sebenarnya ingin tanya, nak Setu Mbah Tahat nih, tapi kok potongannya orang pantas itu. Ketika beliau nyatanya kapundhut Selasa, berarti senang status alim. Artinya orang-orang dulu itu, Imam Ghazali lebih parah lagi. Ya saya yakin ya semua orang Islam mati itu baik. Imam Ghazali lebih parah lagi. Itu beliau kapundhut, itu orang yang perjalanannya 3 hari itu sudah datang semua. Sore beliau beli kafan. Terus beliau bilang ke adiknya, saya nanti kalau mati yang imami orang ini. Jangan makamkan saya sebelum diimami orang ini. Dulu udah ada WA-nya Mas Nadim, udah ada grupnya. Itu ketika beliau sudah beli kafan habis sholat subuh, alayya bil kafni, kafan saya bawa sini. Dikasihkan sama adiknya. Terus, ya Allah, ar-ridho bil intiqal ilal malakil. Jadi saya sudah ridho kalau ketemu engkau. Terus kapundhut. Adiknya bingung karena orang yang ditunjuk itu harus 3 hari perjalanan. Ternyata datang semua terus. Kok kenapa engkau datang? Ghazali wis tanda aku ini 3 dina yang lalu. Jadi aku langsung perjalanan. Pamit saja. Lalu kubu sebelah ini cerita Mas Nadi yang tukang tukaran sama kubu sebelah itu Mas Nadi. Kalau saya ini orang baik gak suka tukaran berarti. Masuk orang baik. Yang ngaku orang baik itu penting cara kita Al-Minanul Kubra karena kalau ngaku orang elek berarti kenangannya Allah sama kamu itu bikin elek, tidak bikin baik. Itu cara pikiran Imam Sa'roni dalam Al-Minanul Kubra. Kamu kan boleh mengatakan saya habis makan, habis minum. Artinya apa? Kamu habis dapat nikmat. Kamu harusnya juga bilang saya habis ngamalkan ilmu, saya habis dapat hidayat. Wong tadi kamu ya sholat subuh, kamu ya baca Quran. Susah opo sing ngakoni tahu apik cara Imam Sa'roni gitu. Senengane kok kalau mau bermaksiat berdelok wong wedok. Memangnya Allah mau amalah mbek kowe mau elek tok atau mau amalah apik? Ini rada provokator, tapi ini cerita ilmu, Makanya saya kenapa tetap hormat Mas Adib karena provokator meskipun itu asli, enggak karena baca. Kalau ini asli memang suka sombong memang asli. Tapi apapun itu kan tahu neng Mesir. Jangan-jangan bacanya itu. Saya baca kitabnya dia ke makomnya Imam Sa'roni kan orang pernah ziarah. Makanya potensinya seperti itu. Jadi saya terus dulu saya itu nih Gus Yaki, bapak itu SK, bapak itu seneng kancanan wong mlete timbang sopan. Saya dulu ya SK, bapak itu kancanan wong mlete itu. Suatu saat bapak wafat, si pendereknya bapak yang mlete ini tak kancan, marah orangnya, mulai terus, tangan bener wong mlete. Jadi kalau tak tanya, mau sarapan bah, wongnya sepuh, oh wes Gus, iso kudu sarapan wajib, wes rokok, oh wes. Ternyata dia lebih gampang ngitung nikmat.
Kok gak kerja kan? Nah, aku nang masjid di 10.000 kon ngino wong kerja ora usah di 10.000 wis rojo iso mangan iso ngombe. Lha opo ngamulo wong liya? Kan kok bener sesuai. Sementara sing sopan kurang ajar. Mbah mun mangan. Terus ngenteni kerja angel kabeh mboten panen men ngenes. Kaya Allah ora tau bar. Aku akhirnya paham. Oh, mungkin karena ini Bapak. Jadi akhirnya sesuai wae ora pati. Kancana nang sopan-sopan. Ternyata orang sopan ya kaca juga mau eling sisi panen akeh tak tahu. Mbah panen kathah. Mboten Gus namung niki. Pokoknya ngeluh terus. Jadi makanya ini kan apa-apa kalau berlebihan itu repot. Seperti saya pernah ditanya, kalau orang Jawa Timur itu hormatnya sama kiai, kalau sama orang biasa itu kurang hormat. Kalau orang Solo itu sopan-sopan, tapi ya sama-sama ada masalah. Kalau ada kultur semuanya sopan, nanti ya hum yukrimuna aliman wa fasikon wa solihan wa tolihan. Sopan yang berlebihan akhirnya sampai pernah ada seorang kiai latihan. Ini kisah nyata. Itu teman saya. Ketemu orang Solo dihormati. Sempat GR, barokahnya ilmu saya dihormati orang. Bareng sama orang fasik, orang macam-macam ya dihormati yang sama. Jebule podo wae kan gitu. Artinya gini, kalau akhlak itu benar-benar kelebihan, tapi kalau berlebihan la farqa bainal alim wal jahil wal fas was soleh wat toleh, karena semuanya dihormati. Tapi kalau misalnya ada Jawa Timur yang membeda-bedakan manusia, kadang kita ini juga beratnya semua itu ibadullah, semua iyalullah, semua. Jadi terus kita ini mikir yang benar yang mana? Setelah mengkaji ilmu, lagi-lagi setelah mengkaji. Nah makanya saya ingin sekali ilmu ini harus dikembangkan terus. Karena saya kenalnya Mbah Dola, Mbah Sahal, semua masyayikh ini min haitsul ilm. Karena ilmu ini yang cukup. Islam itu nggak bisa dikawal dengan khusyuk, nggak cukup. Yang bisa mengawal Islam itu hanya ilmu. Alhamdulillah, demikian tadi telah kita ikuti bersama pengajian kita bersama guru besar kita Gus Ba untuk hari ini. Di awal bulan November ini semoga bermanfaat, semoga berkah barokah bagi kita semua yang hadir di sini mengikuti pengajian beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita terima hari ini bermanfaat bagi diri kita sendiri, barokah bagi kita, barokah bagi keluarga kita, dan barokah bagi orang lain juga. Apa yang telah beliau sampaikan kepada kita semua, apa yang telah beliau ajarkan kepada kita semua, semoga kita bisa mengamalkannya, semoga kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ilmu yang kita dapat hari ini berguna juga untuk orang lain juga yang akan melihat melalui tingkah laku kita, sifat kita, keseharian kita menunjukkan bahwa kita ini benar-benar mengamalkan ilmu agama yang telah kita dapat, sehingga kita menjadi berkah, menjadi contoh untuk saudara-saudara kita yang lain juga. Sehingga di mana kita berada, di lingkungan kita, semoga tercipta kedamaian dengan adanya kita mempraktekkan ilmu agama yang telah kita dapat dari ngaji kita bersama Gus Ba. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga saya sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain yang mengikuti pengajian ini melalui channel YouTube Pondok Ngaji. Semoga bermanfaat, berkah barokah bagi panjenengan semuanya. Barokah juga bagi channel YouTube Pondok Ngaji ini. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sampai jumpa kembali di pengajian Gus Ba selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.